Wanita ini berusaha mengungkapkan kematian saudara kembarnya sebelum penglihatannya menghilang. 다시는 시력을 회복하지 못하게 되니 Di awal cerita, kita akan diperlihatkan kakak beradik yang sedang ada di pemakaman ibunya. Yap, mereka berdua adalah saudara kembar yang memiliki penyakit genetik yang langka. Sayangnya, sang adik sudah lebih dulu kehilangan penglihatannya. Dan ini adalah sang kakak bernama Sojin. Sojin ini bekerja sebagai fotografer. Pekerjaannya membuat penglihatannya menjadi sesuatu yang sangat penting. Tapi sayangnya, penyakit genetiknya ini menyebabkan penglihatannya perlahan-lahan semakin memburuk. Oh ya, for your information, Sujin ini tinggal di perkotaan, sedangkan sang adik yaitu Suin, dia memilih tinggal di pedesaan. Dan Suin ini bekerja sebagai seniman keramik. Kita kembali ke Sujin. Selain masalah penglihatannya semakin memburuk, dia juga harus menghadapi seorang penguntit. Seperti sekarang, ketika dia ada di studio, tiba-tiba ada seorang pria yang muncul. Dan apesnya, saat itu penglihatan Sujin benar-benar kabur. Tapi dari suaranya, Sujin ini sudah mengetahui kalau pria ini adalah Hyunmin. Hyunmin ini adalah seorang model yang pernah bekerja dengan Sujin. Rasa kagum Hyunmin kepada Sujin berubah menjadi obsesi, dan sekarang dia mulai meneror Sujin. Karena penglihatan Sujin ini lagi bermasalah, dia meraba-raba untuk bisa kabur dari Hyunmin. Sambil dia mencoba menelpon polisi menggunakan smartwatch-nya. Akhirnya Sujin bisa bersembunyi di sebuah ruangan. Tapi dia tahu kalau persembunyian itu tidak bakal lama. Hyunmin terus-menerus mencoba mendobrak pintu itu. Dan akhirnya pintu itu pun terbuka. Sujin mulai pasrah. Untungnya polisi cepat datang dan dia diselamatkan oleh detektif bernama Mikyung. Anehnya, ketika Hyunmin melihat luka pada tangan Sujin karena pisau dia, Hyunmin ini malah tertawa bangga yang membuat Sujin semakin takut. Esok harinya, Sujin pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisi matanya. Ketika sedang menunggu dokter, entah kenapa muncul bayangan-bayangan mengerikan dari benak Sujin. Di sini dokter menyarankan untuk segera melakukan operasi sebelum penglihatannya benar-benar hilang. Ketika sedang perjalanan pulang, tiba-tiba saja detektif Mikyu menghubungi Sujin. Dia berkata kalau Hyunmin berhasil kabur. Mikyu berkata kalau pihak polisi akan terus mencari Hyunmin. Tapi sebaiknya Sujin ini pindah ke tempat yang lebih aman. Sujin pun langsung kepikiran kalau dia harus ke rumah Suin. Akhirnya detektif Mikyung pun mengantarnya. Mereka berdua pun sampai di rumah Suin. Ketika dipanggil tidak ada sautan dari Suin. Detektif Mikyung mengiranya kalau Suin sedang keluar. Tapi anehnya semua sandal Suin tersimpan dengan rapi. Akhirnya Sujin dan juga Mikyung mencarinya di setiap ruangan. Ruangan terakhir yang mereka masuki adalah studio bawah tanah milik Suin. Entah kenapa studio itu benar-benar gelap. Dengan mengandalkan pencahayaan handphone, mereka berdua pun mencari Suin. Sampai akhirnya mereka menemukan Suin, tapi sayangnya Suin telah tewas. Pihak kepolisian mengatakan kalau kasus Suin ini murni bundir. Ketika lagi di rumah duka, tiba-tiba aja ada seorang pria yang berkebutuhan khusus datang ke sana. Pria ini langsung mengambil foto Suin. Tidak lama, ayahnya menyusul dan langsung menyuruhnya pergi. Ayahnya pun meminta maaf kepada Sujin dan bilang kalau mereka tinggal berdekatan dengan Suin. Setelah proses pemakaman selesai, Sujin memutuskan untuk tinggal di rumah Suin.
Awalnya detektif Mi Kyung sedikit khawatir karena Hyun Min masih berkeliaran mencari Sujin. Tapi Sujin tetap ingin tinggal di rumah Suin. Lalu detektif Mi Kyung ini memberikan barang peninggalan Suin, yaitu sebuah handphone. Lalu Mi Kyung berkata kalau Suin tidak meninggalkan surat wasiat, jadi kasus ini masih dalam penyelidikan. Malamnya, Sujin ini penasaran, dia pun mengaktifkan handphonenya Suin. Tiba-tiba saja ada telepon masuk. Ketika diangkat, ternyata yang menelpon adalah ART Suin. Ibu inilah yang selalu menyiapkan makanan untuk Suin dan membereskan rumahnya. Dan ternyata dia tidak mengetahui kalau Suin ini telah tiada. Sujin pun memberitahunya. Dan ibu ini bilang kalau Suin selalu menceritakan tentang Sujin. Dan Suin sangat merindukan Sujin. Di situ tangis Sujin langsung pecah. 나도 꼭 아는 사람 같다니까. Besok paginya, Sujin pergi lagi ke studio bawah tanah milik Suin. Seketika dia langsung mengenang masa-masa saudarinya itu sedang bekerja. Karena masih penasaran, Sujin ini melakukan reka adegan ketika Suin bundir. Tiba-tiba saja bayangan mengerikan itu datang lagi dan kali ini terasa sangat nyata. Lalu, entah kenapa fokusnya beralih ke sebuah oven. Sujin pun membukanya dan ketika dibuka, patung yang sedang dibikin Suin terjatuh. Kok bisa orang yang sedang bekerja tiba-tiba bundir? Merasa ada yang janggal, Sujin pun menelepon Mi Kyung untuk memberitahu yang dia temukan. Khawatir akan kondisi mental Sujin, Mi Kyung pun menyuruh Sujin untuk tetap tenang. Mi Kyung berjanji akan memberitahukannya ke detektif yang mengurus kasus Suin ini. Yakin kalau Suin ini dibunuh, Sujin pun mulai mencari tahu sendiri. Dia membuka HP Suin dan di sana ada 4 pesan dari seseorang. 3 dari klinik mata dan 1 lagi dari seorang wanita. Di sini, wanita itu terdengar kesal dan memberitahu perubahan waktu latihan renang. Dan kebetulan sekali waktunya adalah sekarang. Sujin pun langsung memberanikan diri pergi keluar walaupun bayang-bayang Hyun Min masih menghantuinya. Dia pergi ke lokasi latihan renang Suin. Di sana dia mendengar beberapa ibu-ibu yang juga seorang tunanetra sedang membahas kematian Suin. Salah satu berkata, "Sepertinya Suin depresi karena operasi matanya gagal." Dan yang lain menambahkan, "Apa karena seorang pria? Suamiku bekerja di hotel dan beberapa kali bertemu dengan Suin bersama seorang pria." Tiba-tiba salah satu dari mereka mencium aroma yang khas sekali Suin. Dan Sujin pun ketahuan. Dia langsung diinterogasi. Sujin pun berkata kalau dia adalah kembaran Suin dan saat ini dia memakai barang-barang milik adiknya. Lalu ibu itu berkata, "Bagaimana dengan orang yang sedang mengikutimu? Seorang polisi?" Kenapa tiba-tiba ibu ini bilang kalau orang yang mengikutinya seorang polisi? Tapi saat itu Sujin tidak terlalu mendengarnya. Dia langsung melihat ke belakang dan pria itu lari. Sujin pun langsung mengejarnya. Pria itu masuk ke sebuah ruangan. Sujin yakin kalau itu adalah Hyun Min. Tiba-tiba lampu di sana mati. Sujin langsung panik, apalagi dia mendengar suara langkah kaki. Dia mengeluarkan alat setrum yang dia bawa di tas. Ketika langkah itu semakin mendekat, dia pun langsung menyetrumnya. Ternyata orang itu hanyalah petugas keamanan yang mau memperbaiki listrik. Sujin pun berakhir di kantor polisi. Untungnya dia nggak sampai ditahan. Lalu ada seorang detektif yang mendekati Sujin. Namanya adalah Do Hyuk. 아시죠? 병원이요? Sehabis dari kantor polisi, Sujin ini pergi ke rumah sakit tempat Suin mengoperasi matanya. Dia bertemu dengan dokter yang menangani Suin. Dokter memberitahu kalau operasi mata Suin berhasil.
Tapi, entah kenapa tiba-tiba saja kondisi matanya memburuk. Kasus ini sangat jarang terjadi. Akhirnya Sujin pun memilih pulang. Sesampainya di rumah, pria berkebutuhan khusus yang sewaktu itu datang ke rumah duka sudah menunggunya. Pria ini seperti ingin memberitahu sesuatu. Ketika Sujin akan bertanya kepadanya, lagi-lagi ayahnya datang dan menyuruhnya untuk segera pulang. Sujin pun masuk ke rumah dan terkejutnya dia karena ada bunga yang sebelumnya tidak ada. Lalu dia juga melihat tudung nasi yang sebelumnya tidak ada. Ketika dia akan membukanya, tiba-tiba aja HP Suin berdering. Sujin pun mengangkatnya. Dan ternyata itu adalah ART Suin. Dialah yang masuk ke rumah Suin, menaruh bunga dan juga menyiapkan makanan. ART ini juga memberitahu kalau dia masuk dengan kunci yang biasa disimpan di bawah pot bunga. Tanpa Sujin sadari, ada seseorang di luar sana yang sedang memperhatikannya. Besok paginya, Sujin mengambil kunci yang ada di bawah pot dan memindahkannya ke tempat yang lebih aman. Tanpa disengaja, dia menemukan sebuah kunci mobil. Dia pun mencari mobil yang ternyata tersimpan di garasi belakang. Sujin memeriksa riwayat navigasi di mobil tersebut dan menemukan alamat hotel yang beberapa kali Suin kunjungi. Sujin pun langsung bersiap dan langsung pergi ke hotel itu. 안녕하세요, 고객님. Di sana dia bertemu dengan manajer hotel yang langsung mengenalinya. Dan manajer ini mengucapkan selamat karena sudah bisa melihat lagi. Ternyata hotel ini beberapa kali membeli karya Suin. Oh ya, manajer ini juga bertanya kenapa dia tidak bersama pria yang waktu itu pergi bersamanya. Akhirnya, Sujin memberitahu manajer kalau Suin telah tiada. Dia pun menanyakan tentang pria itu sambil menunjukkan foto Hyun Min. Sayangnya, manajer tidak tahu pasti wajah pria yang bersama Suin. Karena pria itu menggunakan jaket dan juga masker. Jadi manajer mengira kalau pria itu seorang selebriti. Ketika manajer ini mau bilang ada sesuatu yang aneh dari Suin, tiba-tiba aja alarm kebakaran berbunyi. Manajer pun menyuruh Sujin untuk segera keluar, sedangkan dia akan mengevakuasi tamu hotel yang lain. Di sini kita diperlihatkan rekaman CCTV yang memperlihatkan manajer itu didorong oleh seseorang ke dalam kobaran api. Tidak lama, manajer langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit dengan kondisi yang sangat kritis. Ketika Sujin akan menyusul, lagi-lagi dia bertemu dengan Do-hyuk. Sujin pun diantar Do-hyuk pergi menyusul manajer. Sesampainya di rumah sakit, sayangnya nyawa manajer tidak bisa diselamatkan. Di sini, Do-hyuk terlihat emosi karena ambisi Sujin yang mencari pelaku pembunuhan adiknya. Padahal jelas-jelas kalau Suin ini bundir. Sujin pun berkata kalau dia bakal terus mencari kebenarannya sebelum penglihatannya hilang. Ketika Sujin berjalan pergi, tiba-tiba penglihat Sujin kembali memburuk sampai dia hampir tertabrak mobil. Do-hyuk yang melihatnya pun merasa iba dan mengantar Sujin pulang. Di perjalanan, Do-hyuk ini menanyakan kenapa Sujin begitu yakin kalau Suin ini dibunbun. Sujin pun bercerita kalau dia diikuti oleh seseorang yaitu Hyun Min. Dan Hyun Min sempat berkata kalau dia juga ingin berkenalan dengan Suin. Oleh karena itu, Sujin merasa pelaku kematian adiknya dan yang membuat manajer hotel tewas itu adalah Hyun Min. Setelah mendengar hal itu, Do-hyuk pun berjanji akan menemani Sujin untuk melihat CCTV hotel. Esok paginya, Sujin dan juga Do-hyuk pergi ke hotel itu, walaupun penglihatan Sujin ini semakin memburuk. Ketika di perjalanan, Sujin ini bercerita kepada Do-hyuk tentang kesalahpahaman yang terjadi antara dia dan juga Suin. Dulunya, Suin dan Sujin ini tinggal bersama. Dengan keterbatasan penglihatan Suin, dia mampu menjadi seniman yang terkenal. Sebagai seorang kakak, Sujin merasa senang dan juga bangga
Tapi ada kalanya dia ngerasa sangat lelah menjadi mata Suin. Berulang kali Sujin meminta Suin agar dia mau operasi mata. Tapi sayangnya Suin ini tidak mau. Katanya dengan keterbatasannya ini dia justru bisa lebih menghayati setiap karyanya. Karena lelah, akhirnya emosi Sujin memuncak. Merasa dirinya beban untuk sang kakak, akhirnya Suin memilih untuk tinggal di pedesaan. Dan sejak saat itulah hubungan mereka renggang. Sampai detik ini Sujin merasa bersalah. Kalau seandainya dulu dia meminta maaf ke Suin dan mereka baikan, mungkin kejadian ini tidak akan terjadi. Dohyuk dan Sujin pun sampai di hotel. Karena penglihatan Sujin semakin memburuk, akhirnya Dohyuk memutuskan untuk turun sendiri. Dohyuk berkata untuk berjaga-jaga dia akan mengunci mobilnya dari luar. Dan dia meminta Sujin untuk meneleponnya kalau terjadi apa-apa. Ketika sedang menunggu, tiba-tiba saja handphonenya ini berdering. Karena penglihatannya sedang kabur, dia tidak bisa membaca siapa yang menelpon. Ketika diangkat, ternyata itu adalah Mikyung yang menanyakan keadaannya sekarang. Setelah telepon itu berakhir, tidak lama ada lagi yang menelpon. Dikira Sujin itu masih Mikyung. Tapi ketika dia angkat, ternyata adalah Hyunmin. Betapa kagetnya Sujin ketika tahu kalau Hyunmin ada di sana. 너가 그랬어? 뭐가 궁금해? 새끼랑 끼고 다니는 주제. Hyunmin berteriak-teriak dan mencoba untuk masuk ke mobil itu. Tidak lama suaranya hilang. Dikira Sujin, Hyunmin telah pergi. Tapi tiba-tiba dia datang dan langsung memecahkan kaca mobil. Untungnya, Dohyuk langsung datang. Dan terjadi perkelahian antara Hyunmin dan juga Dohyuk. Sayangnya, Dohyuk terkena tusukan di bagian perut. Ketika berhasil menusuk Dohyuk, Hyunmin ini pergi dengan bangga. Singkat cerita, Sujin diantar Mikyung untuk pulang ke rumah. Sedangkan Dohyuk, dia harus menjalani perawatan di rumah sakit. Kondisi fisik dan kondisi mental Sujin sangat kacau. Dia sampai tidak bisa membedakan yang mana halusinasi dan kenyataan. Dia mengambil sebuah pisau dan langsung berlari ke ruang bawah tanah. Tapi betapa kagetnya dia, yang dia temui bukanlah Hyunmin, melainkan pria berkebutuhan khusus yang telah tewas. Esok paginya, Sujin terbangun di rumah sakit. Mikyung pun bercerita kalau pria itu meninggalkan wasiat yang berisi kalau dialah pelaku pembunuhan Suin. Pria itu menghabisi Suin karena cintanya tidak terbalas. Karena kondisi penglihatannya semakin memburuk dan pelaku sudah terungkap, akhirnya Sujin memutuskan untuk mengoperasi mata. Syukurnya operasi mata Sujin berhasil. Dan dia diharuskan menggunakan perban mata selama seminggu. Perban itu tidak boleh dibuka sama sekali, karena ditakutkan kondisi matanya akan memburuk. Hal ini pun menjadi kesempatan untuk Sujin merasakan apa yang dirasakan adiknya dulu, yaitu beraktivitas dan berkarya tanpa mengandalkan penglihatan. Karena Hyunmin ini masih berkeliaran, Mikyung berkata kalau akan ada petugas polisi yang terus berjaga di sekitar rumahnya. Malamnya, ART Suin datang ke rumah itu. Dia membuatkan makanan untuk Sujin dan mengobrol dengan Sujin. 자, Di sini kita tidak diperlihatkan wajah ART itu. Tapi kalau dilihat dari perawakannya, sepertinya ibu ini berumur 50-60 tahun kali ya.
Kita beralih dulu ke ayah pria berkebutuhan khusus yang waktu itu tewas. Di sini ayahnya tidak terima kenapa tiba-tiba anaknya melakukan hal itu. Dan lagi anehnya, anaknya itu kan kesusahan untuk mengetik ya. Jadi dia mencoba untuk pergi ke warnet mengecek CCTV di sana. Ketika ayahnya melihat rekaman CCTV, memang betul si anak sedang mengetik sesuatu. Ayahnya pun pergi ke komputer itu dan membuka filenya. Dan sepertinya ayahnya ini menemukan hal yang berbeda. Suatu malam, hujan besar mengguyur daerah itu yang mengakibatkan longsor di desa sebelah. Petugas yang berjaga di rumah Suin ditugaskan untuk mengecek lokasi longsor. Ketika petugas itu pergi, tiba-tiba aja ada seorang pria yang menggunakan jas hujan datang. Dia memecahkan kaca rumah Suin dan masuk ke sana. Sujin yang mendengarnya pun langsung ketakutan. Dia berusaha kabur pelan-pelan. Sujin pun berusaha menghubungi Mikyu menggunakan smartwatch-nya. Walaupun hampir ketahuan, Mikyu berhasil keluar dari rumah itu. Dia berlari di jalan berharap ada yang lewat. Untungnya ada yang lewat. Dan ternyata itu adalah ayah dari pria yang berkebutuhan khusus. Bapak ini ternyata memang sengaja mau ke rumah Suin untuk menemui Sujin. Dia memberikan secari kertas dan berkata, "Anakku bukanlah pelakunya, ini adalah buktinya." ketika Sujin ini meminta untuk dibawa ke kantor polisi, tiba-tiba saja Yunmin datang dan langsung menyerang bapak itu. Selagi Yunmin dan bapak itu berkelahi, Sujin pun kabur dan berhasil sembunyi. Tiba-tiba aja ART itu datang dan menghampiri Sujin. ART ini bilang dia memang sengaja mau ke rumah Suin. Karena hujannya yang begitu besar, dia khawatir dengan keadaan Sujin. Sujin pun sangat bersyukur karena ART itu datang. Dia langsung minta tolong untuk dibawa ke kantor polisi. Akhirnya ART itu membawanya masuk ke mobil dan segera pergi. Lagi-lagi Hyunmin mencoba menghadang mobil itu. Untungnya dia tidak berhasil. Bisa dipastikan kalau Hyunmin selamat berarti bapak itu telah tewas. ART-nya pun memberikan Sujin minuman hangat. Karena begitu lelah, setelah minum Sujin ini pun tertidur. Nah, di sini mulai janggal. Tiba-tiba aja ART itu melepaskan smartwatch Sujin dan membuangnya ke tengah jalan. Ketika Sujin terbangun, dia dikagetkan dengan suara Hyunmin yang ada di balik pintu. Anehnya, Sujin tidak berada di kantor polisi, melainkan di sebuah kamar. Apakah mungkin ini adalah rumah ART itu? Hyunmin berusaha untuk masuk ke kamar itu. Tiba-tiba aja ART itu datang dan sepertinya terjadi perkelahian antar keduanya. Sujin pun langsung teringat dengan kertas yang diberikan almarhum bapak itu. Di sini dia sangat dilema. Kalau dia melihat kertasnya, perbannya harus dibuka dan kita tidak tahu kemungkinan yang akan terjadi. Tapi karena rasa penasarannya dan juga dia ingin sekali mengungkapkan kebenarannya, akhirnya dia memutuskan untuk membuka perban itu. Syukurnya penglihatannya kembali normal. Tanpa membuang waktu, Sujin pun langsung melihat kertas yang diberikan bapak itu. Ketika membacanya, Sujin sangat terkejut. Tiba-tiba aja dia mendengar suara langkah kaki yang menuju kamar itu. Sujin pun langsung menyimpan kertasnya dan berniat memasangkan kembali perban matanya. Belum sempat memasang perban, ART itu sudah masuk. Dan ternyata ART itu adalah Dohyuk pemirsa. Terkejut sekaligus panik karena perban mata Sujin sudah terbuka, Dohyuk pun menanyakannya. Dan Sujin beralasan karena perbannya basah itu membuatnya tidak nyaman, jadinya dia lepas. Di sini Sujin harus berpura-pura masih tidak melihat.
Untuk memastikan kalau Sujin masih tidak melihat, Do-hyuk pun mengetesnya. Syukurnya akting Sujin ini sangat bagus, sampai membuat Do-hyuk terkecoh. Sambil terus berakting, Sujin ini mencari celah untuk kabur dan juga mencari telepon untuk menghubungi polisi. 자, 뒤로. Entah serbuk apa yang dimasukkan Do-hyuk ke dalam minuman, untungnya Sujin ini berhasil menukarnya. 옷 다 갈아입었어? Tapi sayangnya Sujin tidak menyadarinya kalau pantulan kaca itu membuat Do-hyuk mengetahui Sujin sudah bisa melihat. Akhirnya Do-hyuk pun mengetes lagi Sujin dan betapa kagetnya Sujin ketika melihat mayat Hyunmin. Terjadilah perkelahian antara Do-hyuk dan juga Sujin. Di sini Do-hyuk berencana untuk merusak mata Sujin supaya Sujin tidak bisa melihat lagi. Dan Do-hyuk masih merasa kalau dirinya adalah seorang ibu. 내가 해준 옷 입고 Sujin berhasil kabur dan mencoba menelepon polisi. Tapi ketika Mikyu mengangkatnya, belum sempat Sujin ini berbicara, Do-hyuk sudah mengejarnya. Ternyata Mikyu dan juga polisi yang lain sudah berada di rumah Suin. Sujin berhasil sembunyi di loteng. Ketika Do-hyuk mencarinya, tiba-tiba aja Do-hyuk ini ngamuk gak jelas. Dan Do-hyuk menemukan kerangka badan ibunya yang dia habisi. Di sini kepribadian Do-hyuk kembali dan merasa menyesal. Jadi dulunya, ketika ditinggalkan oleh suaminya, ibunya Do-hyuk ini sangat posesif kepada Do-hyuk. Emosi yang terus dipendam akhirnya meledak. Tanpa sengaja Do-hyuk menghabisi ibunya. Melihat keadaan mental Do-hyuk yang lagi kacau, Sujin pun mengambil sesuatu untuk memukulnya dan langsung kabur. Tapi sayangnya semua pintu terkunci rapat. Sujin pun mencari cara untuk bisa melawan Do-hyuk. Dia melihat sebuah kamera. Ketika Do-hyuk datang, Sujin pun langsung mematikan aliran listrik. Dengan menggunakan flash kamera, di sini Sujin berhasil membuat Do-hyuk tidak fokus. Oh ya, Do-hyuk ini sudah berubah lagi kepribadiannya menjadi sang ibu. Tapi sayangnya Sujin berhasil ditangkap oleh Do-hyuk. Untungnya polisi segera datang. Ketika sudah terpojok, kepribadian Do-hyuk ini terus berubah. Kadang jadi Do-hyuk, kadang jadi sang ibu. Lalu Sujin berkata kalau semua ini sudah berakhir. Tiba-tiba saja Do-hyuk berdiri dan memilih untuk menghabisi dirinya sendiri. Sujin pun akhirnya selamat. Mikyung berkata, penyesalan Do-hyuk atas kematian ibunya membuat tanpa dia sadari dia telah menciptakan karakter ibunya. Dan sayangnya sifatnya sama persis seperti ibunya, yaitu posesif. Karena Suin tidak bisa melihat, hal itulah yang dimanfaatkan oleh Do-hyuk. Dia menganggap kalau Suin ini adalah anaknya. Ketika tahu Suin ini memutuskan untuk operasi mata dan akan pindah ke kota untuk tinggal bersama Sujin, Do-hyuk ini merasa ditinggalkan. Dialah dalang yang membuat operasi mata Suin menjadi gagal. Do-hyuk berharap dengan Suin tidak bisa melihat lagi, Suin akan tetap bergantung kepada dia. Tapi sayangnya, Suin tetap bilang kalau dia bakal tinggal dengan Sujin. Hal itulah yang membuat Do-hyuk menghabisi Suin. Oh ya, ternyata yang mendorong manajer hotel adalah Do-hyuk. Sujin pun kembali lagi ke kota. Dia membawa satu karya Suin yang sangat mirip dengan mereka berdua. Cerita pun selesai. Akhir yang sangat plot twist, bukan? Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah perjuangan dan kegigihan demi menuntut keadilan untuk orang tercinta
membuktikan bahwa tekad kuat tidak bergantung pada sempurna atau tidaknya fisik seseorang. Seperti Sujin, walaupun penglihatannya semakin memburuk, dia tetap gigih dan juga berani menghadapi rasa takutnya untuk mengungkapkan kematian adiknya. Sekian alur cerita kali ini. Kalau kalian suka dengan alur ceritanya, jangan lupa like dan subscribe channel Yunonton ya. Dan jangan lupa juga untuk menonton film aslinya. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Yunonton pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi.